Setelah sempat dibawa ke rumah sakit beberapa waktu yang lalu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, Donald Trump kembali menghadapi tantangan besar atas perang dagang yang dia mulai terhadap negara-negara di dunia, termasuk China. Dan China sendiri adalah negara yang sampai saat ini nggak mau kalah dan selalu memberikan perlawanan atas kebijakan dilakukan oleh Donald Trump. Bahkan sampai detik ini Trump tak bisa bernafas lega. Tarif impornya terus dibalas oleh China hingga mencapai sejarah baru pengenaan tarif terbesar dalam sejarah. Selain itu, China juga semakin menguatkan aliansinya dengan Uni Eropa dan Asia Tenggara. Bahkan baru-baru ini, Menteri Rusia, Lavrov, menekankan jika BRICS tengah menyiapkan platform pembayaran baru tanpa dolar Amerika. Dan ini tentu saja akan membuat Donald Trump semakin panik gak karuan. Di tengah tekanan pasar yang melonjak dan kekhawatiran mendalam dari industri teknologi, pemerintahan Presiden Donald Trump akhirnya mengumumkan pengecualian sejumlah produk elektronik, termasuk smartphone, komputer, dan komponen teknologi penting lainnya dari tarif balasan atau resiprokal yang diberlakukan terhadap barang impor asal China. Kebijakan ini diungkapkan melalui panduan resmi yang dirilis US Customs and Border Protection pada Jumat malam waktu setempat. Panduan tersebut memberikan kejelasan bahwa 20 kategori produk elektronik tidak akan dikenakan tarif 145% yang sebelumnya diumumkan sebagai bagian dari kebijakan dagang Trump terhadap China. Produk-produk tersebut juga bebas dari tarif dasar 10% untuk negara lain, meskipun tarif 20% atas semua barang China tetap berlaku. Seperti kita tahu, Trump ingin mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap impor, terutama dari China, karena defisit perdagangan yang tinggi dianggap merugikan ekonomi AS. Selain itu, Trump juga ingin melindungi industri dalam negeri, di mana dengan penerapan tarif diharapkan akan banyak perusahaan yang memproduksi barangnya di dalam negeri, sehingga memberikan banyak lapangan pekerjaan untuk AS. Di sini sebenarnya tujuannya bagus, tapi menjadi bencana saat Trump disebut melakukannya secara sembarangan dan tak terukur. Alih-alih menggunakan tarif dengan sedikit demi sedikit dengan maksimal 20%, seperti yang disarankan ahli ekonomi AS, Trump justru menggunakan instrumen tarif secara menggila, terkhusus saat menghadapi China. Ia menaikkan tarif impor barang China dari 10% menjadi 20%, lalu melonjak ke 34%, 54%, hingga puncaknya 145% pada April 2025. China di sisi lain tidak tinggal diam. Beijing membalas dengan tarif setara, bahkan terbaru mencapai 125% untuk barang AS, yang membuat China menilai gak akan ada barang-barang Amerika yang masuk ke wilayah China lagi. Dan hal itulah yang membuat Donald Trump makin panik, apalagi setelah Presiden China, Xi Jinping, mengabaikan semua panggilan telepon dari Donald Trump. Sementara itu, melihat kebijakan Donald Trump yang semakin nggak masuk akal, membuat Presiden China, Xi Jinping, mengaktifkan mode perang. Mereka bahkan telah mempersiapkan beberapa aliansi dengan Uni Eropa dan negara-negara di Asia Tenggara. Dan dengan perang tarif dari kedua negara yang telah mencapai lebih dari 100%, di mana secara efektif telah menghapus margin keuntungan eksportir. Perdagangan bilateral hampir China dan Amerika tidak mungkin untuk sebagian besar barang. Menghadapi itu, China di bawah Xi Jinping sedang gencar membangun aliansi dagang baru sebagai respon strategis terhadap tekanan tarif AS. Terbaru, Presiden Xi Jinping baru saja menjalin kerjasama dengan Spanyol dan Uni Eropa, di mana ia menekankan bahwa Tiongkok dan Uni Eropa harus memenuhi tanggung jawab internasional mereka dan bersama-sama menentang tindakan intimidasi sepihak dari Amerika. Selain itu, Xi Jinping juga akan memulai lawatannya ke 3 negara di Asia Tenggara minggu depan, yang bertujuan untuk mempererat hubungan dengan beberapa negara tetangga. Dengan membangun atau memperkuat aliansi dengan Uni Eropa, ASEAN, Afrika, dan Amerika Latin, China berupaya menggantikan pasar AS yang hilang.
Selain itu, China juga ingin membentuk blok dagang yang mendukung visi mereka tentang tatanan dunia yang tidak didominasi Amerika Serikat. Ini adalah perlawanan keras yang membuat Amerika bisa kehilangan kendalinya di pasar global. Hubungan yang semakin memburuk. Trump memulai hubungan dengan China secara baik sejak menjabat kembali menjadi presiden pada 20 Januari lalu. Bahkan setelah Trump terpilih dengan janji tarif tinggi, hubungan dengan Beijing dimulai dengan sopan. Trump mengundang Xi ke pelantikannya yang akhirnya dihadiri oleh wakil presiden China, Han Zheng. Keadaan mulai memburuk segera setelahnya. Selama pemerintahan Trump pertama, Beijing memiliki beberapa saluran komunikasi tingkat tinggi, terutama antara duta besar saat itu, Cui Tiankai, dan menantu Trump, Jared Kushner. Namun tidak ada saluran yang setara kali ini. Bahkan seorang pejabat menambahkan bahwa China tidak yakin siapa yang berbicara atas nama Trump tentang hubungan mereka. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, juga telah mencoba bertemu Menteri Luar Negeri Marco Rubio, seorang yang agresif terhadap Beijing selama kunjungan Februari ke New York untuk memimpin sesi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak berhasil mendapatkan pertemuan. Tidak ada pertukaran pendapat yang diungkapkan kepada publik antara diplomat tinggi kedua belah pihak selain panggilan telepon dingin pada akhir Januari. Gedung Putih percaya bahwa China harus mengirim pejabat perdagangan senior alih-alih Wang untuk berbicara tentang masalah perdagangan. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick mengatakan bahwa Presiden Trump ingin bernegosiasi langsung dengan Presiden China Xi Jinping. Trump pun mengatakan kepada wartawan minggu ini bahwa dia bersedia bertemu Xi, yang juga digambarkan sebagai teman. Namun ia belum merinci secara rinci kemungkinan pertemuan dan kesepakatan yang mungkin timbul dari dialog tersebut. Pakar hubungan internasional Zhao Minghao di Universitas Fudan Shanghai mengatakan, penjangkauan seperti itu sama sekali tidak berhasil dalam hal sistem pembuatan kebijakan China. Bagi pihak China, biasanya ada kesepakatan dan kerjasama di tingkat kerja dan kemudian kita dapat mengatur pertemuan puncak, katanya. BRICS siapkan lawan untuk dolar Amerika. Bukan rahasia lagi jika kekuatan utama Amerika selama ini adalah mata uang mereka, dolar, di mana dolar Amerika Serikat menyumbang 58% dari cadangan devisa dunia dan digunakan dalam 88% transaksi internasional melalui SWIFT. Ini berarti sebagian besar negara menyimpan dolar untuk perdagangan, utang, atau cadangan darurat. Kekuatan dolar inilah yang membuat Amerika Serikat jadi negara berkuasa. AS bisa menggunakan dolar untuk menjatuhkan sanksi, seperti memutus Rusia dari SWIFT pada 2022 atau membatasi transaksi Iran. Akibatnya ketika Amerika Serikat membatasi akses dolar untuk bank Rusia, ekonomi Rusia terpukul keras, meskipun mereka beralih ke yuan dan rubel. Melihat kenyataan tersebut, negara-negara yang tergabung ke BRICS pun berusaha untuk mengurangi pengaruh dolar atau dedolarisasi. Dengan terbaru, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan BRICS sedang menjajaki penciptaan platform pembayaran baru. Jika platform itu sukses dan diadopsi oleh negara-negara BRICS serta negara non-BRICS, pangsa dolar dalam perdagangan global bisa turun 5 hingga 10% dalam dekade mendatang. Dan ini akan menjadi tamparan keras untuk Donald Trump dan Amerika di masa depan. Jelas ini adalah ancaman serius untuk Amerika di bawah Trump. Возможность формировать независимые от внешнего воздействия платформы платежные, в том числе один из вариантов – это система передачи финансовых сообщений Центрального банка России. Она удобна, ни от каких свифтов она не зависит. Есть целый ряд других инициатив, которые, в частности, рассматриваются в том числе и в рамках БРИКС.
Dan terlepas dari apapun, dengan aliansi yang dilakukan China dengan negara-negara Uni Eropa dan Asia Tenggara membuat Donald Trump makin panik karena mereka akan semakin berani untuk melawan kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Donald Trump. Dan jika itu terjadi, Amerika akan terancam kehilangan barang-barangnya di pasar dunia.